kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah streaming online. Hari ini kita kembali bertemu untuk sama-sama memiliki sikap hati yang benar dan tetap memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Mari kita persiapkan roti kita. Kalau tidak ada roti, bisa kita gunakan roti kering atau bentuknya cracker. Dan juga kita sediakan Fanta apabila tidak ada. Bapak Ibu sediakan teh saja. Sebab yang paling penting adalah roti dan anggur yang kita persiapkan yang ada di rumah saudara. Kita ganti dengan Fanta atau teh atau roti yang bentuknya kering, apa saja boleh. Karena itu hanya melambangkan atau mensimbolkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yang terpenting adalah sikap kita ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita ingat kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu, apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan, apa yang pernah Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Hari ini saya akan lanjutkan khotbah saya, makna hidup bagian yang ketiga. Kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita sambil kita mengikuti ibadah streaming online ini. Kita ikut bersama-sama dan kita membaca di layar televisi Bapak Ibu ataupun di HP saudara. Ya, ayat ini berkata demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, itu pun sia-sia. Nah saudara aku kasih, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pada akhir dari hidup manusia yang dicari itu bukan harta, bukan tahta, bukan uang, bukan popularitas, bukan keberhasilan. Karena pada akhir hidup manusia itu tidak akan pernah berarti bagi manusia itu sendiri. Apa yang dicari oleh manusia pada akhir hidupnya adalah makna hidup. Mengapa manusia pada akhirnya dia akan mencari makna hidup, akan menemukan makna hidupnya? Sebab ketika seseorang menemukan makna hidupnya, ada sebuah kepuasan, ada sebuah kebahagiaan. Nah sebenarnya apa sih yang dicari oleh manusia selama di dunia ini? Yang manusia cari adalah kepuasan. Ya. Yang manusia cari adalah kebahagiaan. Nah untuk bisa mendapatkan yang namanya kepuasan dan kebahagiaan, manusia itu harus menemukan makna hidup ini. Nah itulah sebabnya sebelum manusia menemukan makna hidup, manusia selamanya tidak akan pernah merasa puas dalam hidupnya. Manusia tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidupnya. Sebab di dalam batin manusia ada sesuatu ruang hampa yang tidak bisa diisi oleh perkara-perkara materi. Tidak bisa diisi oleh popularitas. Ruang hampa di dalam batin manusia tidak bisa diisi oleh harta, oleh uang, oleh tahta. Memang manusia selama ini mungkin mencari, terus mencari. Tapi yang mereka cari sesungguhnya bukan itu. Yang mereka cari sebenarnya adalah makna hidup ini. Nah itu sebabnya saudara aku yang kekasih, mari temukanlah makna hidup ini saudara. Selama Tuhan beri kesempatan kepada saudara dan saya untuk menjalani hidup ini. Yang kedua, saudara aku yang kekasih, yang perlu kita ketahui, pada akhir hidup manusia yang dicari oleh manusia adalah keselamatan. Ya.
Nah, saudara aku yang kekasih, saya membaca informasi sampai hari ini per 2 April, saudara, menurut WHO, jumlah kasus COVID-19 ini di seluruh dunia sudah mendekati angka 1 juta orang. Saudara aku yang kekasih. Di Indonesia sendiri per 2 April hari ini jumlah kasus positif orang yang kena COVID-19 ini terus bertambah mencapai angka 1.790 orang, hampir mendekati 2.000 orang. Nah, saudara aku yang kekasih, hari-hari ini semua orang, semua negara, baik itu negara Amerika, negara besar, negara Italia, China, Inggris, Iran, saudara Spanyol, semua negara, saudara aku yang kekasih, ya, mencari bagaimana caranya manusia terluput dari ancaman kematian COVID-19 ini. Intinya manusia berusaha keras untuk memerangi, mencegah, menghindari yang namanya kematian. Nah, pertanyaan saya, apakah manusia bisa terhindar dari kematian kasus COVID-19 ini? Jawaban saya, bisa. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah jika kita ikuti protokol atau aturan WHO atau kepanjangan tangan dari WHO adalah pemerintah kita sendiri. Bagaimana kita memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Caranya sudah seringkali kita dengar dengan cuci tangan, menjaga pola hidup bersih, makan yang sehat, vitamin C, vitamin E, lalu hindari untuk sementara kontak fisik, apakah itu berjabatan tangan atau pelukan, kecuali suami istri di rumah, saudara kekasih. Hindari hal-hal demikian, makanya muncul istilah namanya social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan banyak orang, terhindar daripada sentuhan tangan, saudara kekasih. Hindari saudara sentuh wajah kita dengan tangan kita. Sering kita menggunakan masker dimanapun kita berada. Nah, kalau itu kita lakukan, setidaknya kita bisa menghindari terjangkitnya atau penularan dari COVID-19 ini. Akan mengecil sekecil mungkin terjadi ancaman ya tertularnya COVID-19 ini yang akan mengancam nyawa kita. Itu yang pertama, saudara kekasih. Yang kedua, saudara, pertanyaan saya, apakah manusia bisa menghindari kematian yang akan datang? Saya mau jawab tidak bisa. Sekalipun hari-hari ini ya kematian yang mengancam kita melalui virus, ya, di mana-mana kita mendengar berita ini yang membuat manusia begitu panik, membuat manusia begitu takut menghadapinya, ya, kita bisa menghindarinya dengan menjaga kehidupan kita, ya, dari hal-hal yang tidak penting. Makanya pemerintah kita perlu kita dukung supaya kita tetap ada di rumah untuk sementara waktu, menghindari dari kerumunan banyak orang, hindari salaman, hindari kontak fisik dan lain sebagainya, saudara. Kalau kita lakukan itu minimal, ya, kita terhindarlah daripada ancaman kematian ini. Nah, pertanyaan kedua, apakah manusia bisa terhindar dari ancaman kematian yang akan datang? Jawaban saya tidak bisa. Mengapa, saudara? Karena di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 berkata demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja.
dan sesudah itu dihakimi. Nah, saudara yang kekasih, ayat ini berkata manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dengan perkataan lain, bisakah manusia menghindari kematian? Tidak bisa. Sekalipun kita bisa terhindar dari COVID-19 yang sedang marak, yang sedang pandemi hari-hari ini menyebar kemana-mana, kita bisa terhindar kalau memang kita mentaati aturan-aturan ya yang diberikan oleh pemerintah kita dan kita berusaha untuk menghindari semua itu, ya kemungkinan kecil kita bisa terhindari kematian yang hari-hari ini sedang mencekam semua umat manusia. Darahku kekasih, satu hari bisa terjadi kematian 700 orang di Italia. Sampai presiden, perdana menteri mereka menangis dan menyatakan menyerah kepada kasus ini. Dan kasus ini sangat mengerikan. Setidaknya manusia menyadari bahwa hidup manusia di dunia ini itu sementara. Kapan kematian menjemput kita tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, memang kasus ini sangat mengancam manusia untuk mengalami kematian. Tapi jangan lupa kematian ya yang terjadi kepada manusia bukan hanya kasus COVID-19 ini. Ada kematian disebabkan oleh flu-flu yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Itu jauh lebih besar persentasenya dibandingkan dengan kematian COVID-19 ini. Nah, dengan perkataan lain bahwa kematian itu sedang ada di hadapan kita dan manusia tidak bisa menghindarinya. Apalagi ayat ini berkata, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati. Jadi dengan perkataan lain, manusia harus mengalami kematian. Kenapa? Karena kematian itu ketetapan dari Tuhan itu sendiri. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Kematian adalah akhir daripada semua kejayaan manusia. Kematian itu akhir daripada semua kemasyhuran manusia. Semua kemewahan manusia. Termasuk kematian itu juga mengakhiri penderitaan manusia itu sendiri. Dengan perkataan lain, saudaraku yang kekasih, manusia sudah ditetapkan satu hari kelak akan mati. Karena memang ini adalah ketetapan yang Tuhan berikan kepada manusia. Mengapa? Karena dosa. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, Bapak Ibu, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi manusia tidak bisa hindari namanya kematian. Kematian itu memang tidak pernah memandang status sosial. Dia tidak pernah memandang umur kita. Ya, sebab Alkitab katakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berdosa. Kata semua orang menunjukkan bahwa semua manusia, semua status manusia, semua umur manusia, apakah dia orang tua, orang muda, orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, ya, telah berdosa, dikatakan telah berdosa. Jadi manusia ini sudah berdosa. Dan akibat dosa manusia harus menerima konsekuensinya yang namanya kematian. Nah itu sebabnya dengan peristiwa yang terjadi di hari-hari ini mengingatkan kita sebagai manusia akan menerima konsekuensi kematian. Sekalipun kita terhindar dari COVID-19, bukan berarti kita akan terluput dari kematian selama-lamanya. Satu hari kelak manusia juga akan menghadapi peristiwa kematian. Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Karena semua manusia telah berdosa. Alkitab katakan. Itu sebabnya dosa mewariskan kepada semua manusia. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa.
itu dia mewarisi kepada semua manusia. Jadi setiap manusia ketika lahir ke dalam dunia ini, dia sudah membawa dosa. Dosa bawaan sejak lahir. Status manusia menjadi orang berdosa. Asal manusia adalah asal dosa adanya. Semua manusia adalah keturunan orang berdosa. Ya, itu sebabnya dosa itu dekat, tinggal begitu melekat dalam hidup manusia. Sehingga manusia melakukan perbuatan dosa, manusia pikirannya penuh dengan dosa, manusia perkataannya juga penuh dengan dosa, lihat pemandangannya juga cenderungnya berdosa. Jadi manusia dikuasai oleh dosa. Nah, oleh karena dosa inilah, saudaraku yang kekasih, manusia tidak bisa lepas terhindar yang namanya kematian. Nah, saudara, apa artinya dosa? Saudara, dosa itu artinya gagal melakukan perintah Allah dengan benar. Kalau saudara membaca di dalam terjemahan aslinya dalam kitab Ibrani, dosa itu yang pertama gagal melakukan perintah Allah dengan benar. Di dalam perjanjian baru, dosa diterjemahkan dalam bahasa Yunani dengan menggunakan kata hamartia. Hamartia itu artinya tidak mengenai sasaran atau meleset dari sasaran yang ditentukan. Dengan perkata lain, dosa itu ibarat bola yang keluar. Ketika seorang menendang bola keluar dari gawang, dia meleset dari gawang, keluar dari gawang, itu disebut dengan dosa. Seorang yang bermain badminton ketika dia memukul bola keluar garis, itu namanya meleset. Itu arti dosa. Jadi dosa itu intinya keluar dari sasaran tujuan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia punya tujuan, tapi manusia keluar dari sasaran Tuhan, keluar dari tujuan Tuhan. Tuhan menginginkan manusia hidup kita memuliakan Tuhan. Tapi manusia akhir-akhir ini ya bukan memuliakan Tuhan, bukan menomorsatukan Tuhan. Tetapi manusia sudah menomorsekiankan Tuhan. Sehingga hari-hari ini Tuhan izinkan COVID ini terjadi supaya manusia kembali merenung. Ada orang yang membanggakan kesehatannya dengan olahraga. Saudara melihat hari-hari ini di stadion tutup di seluruh dunia. Tempat-tempat fitness, tanda kutip tempat di mana orang bisa belajar, ya menjadikan tubuh mereka sehat itu tutup. Jadi apa yang dibanggakan oleh manusia hari-hari ini, manusia tidak berdaya, tidak ada lagi yang perlu dibanggakan. Sebenarnya apa yang Tuhan ingin pesan dan Tuhan izinkan lewat COVID ini? Tuhan ingin manusia sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan kepada manusia adalah kembali kepada tujuannya. Tuhan inginkan manusia itu memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Tapi hari-hari ini manusia bukan memuliakan Tuhan, manusia memuliakan dirinya sendiri, manusia membanggakan kepintarannya, kekayaannya, kecantikannya, kegantengannya, kehebatan kepintarannya. Sehingga hari-hari ini semua manusia sadar, apapun yang mereka miliki dalam waktu yang singkat seolah-olah tidak ada artinya lagi. Melalui kejadian ini semua manusia menjerit. Ya, saya mendapatkan beberapa WA dari grup. Ada orang sedang berteriak-teriak di jalan, berdoa. Beberapa negara menjerit, menangis. Menunjukkan seolah-olah mereka baru sadar, mereka membutuhkan Tuhan. Lebih dari siapapun dan apapun dalam hidup ini. Jadi kematian justru mengingatkan kita akan Tuhan. Kematian Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu berdaulat di atas segala-galanya. Sekalipun benar kematian itu menakutkan karena itu menjadi musuh terbesar bagi manusia.
Sebab kematian itu memisahkan orang yang kita cintai dengan diri kita sendiri. Tadi saya dapat berita, benar atau tidak, ada orang kaya di Italia. Dia melompat, dia terjun dari gedung yang tinggi. Dengan perkataan lain dia bunuh diri. Kenapa? Karena seluruh keluarganya mati karena COVID-19. Sehingga hidupnya tidak ada harapan lagi. Dan akhirnya dia menerjunkan diri dari gedung yang tinggi dan mati sia-sia. Jadi ini menunjukkan apapun kekayaan yang kita miliki, apapun kemewahan, kehebatan yang kita miliki, ketika kematian itu datang menjemput, dia tidak pernah memandang bulu, dia tidak pernah memandang status sosial, dia tidak pernah memandang apakah kita memiliki jabatan yang tinggi, punya pangkat. Dia tidak memandang kita agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa, warna kulitnya apa. Sebab kematian itu bisa terjadi kepada siapa saja. Baik itu tua, muda, besar, kecil, orang miskin, terpelajar, orang yang sederhana sekalipun. Kematian itu tidak pernah mengenal siapapun. Saudara, aku ingin kasih dalam Tuhan, tapi kita bersyukur. Sekalipun kita tahu dan kita tidak suka mendengar kata mati, tapi itu memang harus manusia hadapi. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Rasul Paulus berkata, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan aku kasih di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat ke-9 ayat ini berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini berkata keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Tetapi keselamatan itu pemberian Allah semata-mata. Jadi keselamatan itu saudara adalah pemberian Allah. Tuhan yang memberikan kepada manusia. Manusia yang seperti apa Tuhan berikan kepadanya untuk diselamatkan. Kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Dengan perkataan lain saudara, di mana Yesus pernah berkata, Yohanes pernah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa percaya kepada siapa? Percaya kepada putra tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Putra tunggal yang penuh dengan kasih karunia itu Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Dengan perkataan lain, memang betul manusia tidak bisa hindari kematian. Kita berdoa supaya usaha percepatan pencegahan penyebaran COVID ini segera berlalu, segera berakhir, sehingga kita tidak perlu mengalami kematian melalui COVID-19. Sekalipun berakhir usainya COVID-19, bukan berarti manusia tidak akan mengalami kematian. Manusia tetap akan menghadapi namanya kematian. Karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Penyebabnya cuma satu, karena dosa. Karena begitu seriusnya kematian mengancam seluruh umat manusia, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengatasi kematian ini melalui kematiannya 2000 tahun yang lalu. Lewat penderitaan Via Dolorosa,
menuju kepada Bukit Golgota. Dan akhirnya dia naik di atas Bukit Golgota, digantung di tiang salib, kedua tangan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, kepalanya dikenakan mahkota duri penuh dengan darah. Dan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus itulah manusia yang harusnya akan menghadapi kematian kekal selama-lamanya, manusia akhirnya menemukan hidup yang kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di hadapan kita ada roti dan anggur. Hari ini mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama persiapkan roti dan anggur. Saudaraku yang kekasih, kita yang ada di rumah, ya, saudara, saya akan jelaskan sedikit. Perjamuan kudus adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai ayat yang ke-56. Ya, saya singkatkan. Tuhan Yesus berkata, jika kita makan dan minum tubuh dan darahnya. Artinya kalau kita makan perjamuan kudus ini, yang pertama, kita mempunyai hidup yang kekal. Yang kedua, kalau kita makan tubuhnya dan kita minum darahnya, yang disimbolkan di dalam perjamuan kudus ini, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Apa artinya kita akan dibangkitkan? Karena hidup di dunia ini, satu hari kelak kita akan mati lalu dikubur. Tuhan Yesus memberikan jaminan, kalau kita makan dan minum perjamuan kudus, kita akan dibangkitkan. Artinya apa? Kematian tidak bisa menguasai orang percaya. Orang percaya diberikan jaminan akan mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Yang ketiga, perjamuan kudus, pada waktu kita makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Artinya kita menunggal, kita menyatu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Rasul Paulus katakan, kalau kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mendapatkan pengampunan dosa. Saudara dan saya bukanlah manusia yang sempurna. Hari-hari ini dalam setiap hidup kita, kita masih bisa berdosa. Tapi justru dengan perjamuan kudus, ketika kita makan dan minum, perjamuan kudus ini akan mengampuni. Kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, pertanyaannya, bolehkah anak-anak diberikan perjamuan kudus? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau jelaskan kepada jemaat Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel untuk mengoleskan darah binatang, dioleskan ke cenang pintu dan ambang pintu, saudaraku yang kekasih, maka seisi rumahnya, seluruh keluarganya itu terlindung daripada tulah yang ke-10, yaitu malaikat maut yang datang akan mematikan setiap anak sulung. Dengan perkataan lain, bolehkah anak-anak diberikan perjamuan kudus? Boleh, karena iman dari orang tuanya. Sebab perjamuan kudus bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga berlaku bagi seluruh keluarga, termasuk anak-anak kita yang ada di rumah, yang bersama dengan kita. Karena iman orang tuanya dan iman anak melihat iman orang tuanya, mereka juga ikut terluput dan terlindung oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.